Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita mau siapkan hati, kita menaikkan pujian dan syukur. Terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan. Malam hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami bawa setiap korban syukur kami. Terima kasih untuk kekuatan yang baru senantiasa Tuhan beri dalam hidup kami dari pagi hingga pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada bukan oleh karena kuatan gagah, tapi semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami datang bersyukur, kami mau datang di malam hari ini. Naikkan pujian setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami selalu melihat tangan-Mu bekerja dalam hidup kami. Tidak pernah satu hari pun kami melewatinya tanpa kasih, tanpa pertolongan dan kebaikan-Mu atas hidup kami. Sebab itu kami lahir dari setiap hati kami mau katakan Tuhan terima kasih untuk semuanya. Apapun yang kami alami, kami percaya Engkau senantiasa bekerja dalam hidup kami. Pertolongan-Mu selalu ada, selalu nyata. Terima kasih Tuhan. Dalam musim hidup kami tahu, kami percaya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Engkau yang percaya, mari bersama katakan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Oh, kami percaya tangan Tuhan, amin, sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, setiap hari kami melihat tangan-Mu bekerja atas hidup kami Tuhan. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sebab kami percaya penuh Tuhan, Engkau yang tidak pernah meninggalkan. Pada setiap musim dalam hidup kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Dan satu-satunya tempat pertolongan dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau katakan lebih lagi di hadapan Engkau, ini iman kami Tuhan.
dengan setiap kami. Satu-satunya kekuatan hati kami, Kau satu-satunya gunung batu kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Engkau, tak ada nama lain. Hanya di dalam nama Yesus, kami terima pertolongan-Mu. Oh, hanya nama-Mu. Ya, hanya di dalam nama-Mu kami percaya Tuhan. Sebab Engkau kekuatan hati kami, sebab Engkau gunung batu kami, sebab Tuhan yang menjadi kota benteng kami. Haleluya. Dengan iman kami mau katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sebab itu dengan hati yang teguh kami mau katakan, Engkau satu-satunya kekuatan hatiku, kekuatan hatiku, sumber tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sebab hanya kepadamu kami berpegang teguh, Tuhan. Satu-satunya tempat persembunyian hati kami, pertolongan, kekuatanku. Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, Terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Jesus. Jesus. Terima kasih. Kami pegang teguh janji-Mu Tuhan. Kekuatan kami datang daripada Engkau. Tempat pertolongan kami hanya di dalam nama Yesus. Walaupun badai bergelora, kami percaya tangan Tuhan menolong kami.
Kami tetap tenang sebab Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Oh Yesus, Bapa kau Raja atas semesta, kami tenang. ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Yesus, kami tenang sebab Engkau Allah kami, yang menuntun langkah kami. Tuhan, Kau selalu ada untuk kami, tak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Tuhan, selalu menyertai, selalu menopang, menggendong kami saat kami lemah, saat kami jatuh Kau angkat kami. Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami tenang sebab Kau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Biar Engkau memegang tangan setiap kami malam hari ini. Engkau membimbing setiap jalan-jalan kami Tuhan. Memberikan tuntunan demi tuntunan untuk setiap kami malam hari ini.
Kau percaya hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami malam ini. Jesus, Jesus. Mari terus nikmati hadirat-Nya yang indah. Yes. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami malam ini Tuhan. Your presence Lord Jesus. 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 Oh Jesus, Holy Spirit, Roh Kudus, pegang setiap kami. Ya, Jesus, Jesus. Terima kasih. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari dengan segenap hatimu naikkan pujian ini. Oh Tuhan, Yesus, ya Tuhan, Kau memegang tangan setiap kami. Yes. Hati kami berserah Tuhan, berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhan, mari dengan segenap hati. Yes. Jesus. Oh Jesus. Merasakan tangannya. Hatiku Serah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Bapa, ajar kepada kami untuk terus memuji Tuhan dalam hidup ini. Apapun masalah persoalan yang kami hadapi Tuhan, karena kami percaya di balik setiap persoalan pasti ada berkat Tuhan. Ajar kepada kami untuk sungguh-sungguh menghayati setiap firman Tuhan, agar kami hidup bukan berdasarkan pikiran kami, tapi berdasarkan pikiran Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, walaupun ada masalah tetap. Ya, hari ini tema firman Tuhan adalah berkat di balik pergumulan. Siapa yang lagi ada pergumulan? Ya, ada yang tidak ada pergumulan? Saya doakan supaya ada pergumulan ya. Ada berkat di balik setiap pergumulan. Saudara, ya saya itu merenung-renung saudara begini ya. Kenapa ada orang-orang yang hidupnya itu tercatat di Alkitab? Dari zaman perjanjian lama kita membaca, ya sebut saja ya Abraham, kita sebut orang-orang yang luar biasa itu namanya tercatat di dalam Alkitab. Ya kita lihat raja-raja, kita lihat Yusuf, kita lihat Daud ya.
Bahkan di Perjanjian Baru ada Paulus yang menulis ya paling banyak surat dari Perjanjian Baru. Saya mencoba merenung gitu ya. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sekarang ini, kita ini ya pantas enggak nama kita ada di dalam cerita tentang kehidupan di matanya Tuhan loh. Di matanya Tuhan. Saya merenungkan kenapa ya mereka itu tercatat. Ternyata yang tercatat di dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang mengalami pergumulan yang hebat. Mengalami pergumulan yang berat, yang besar. Ya, makanya bersyukur kalau pergumulanmu berat dan besar. Puji Tuhan, namamu pasti tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya. Jadi jangan mau menjadi orang Kristen yang gampangan, yang murahan. Semakin berat pergumulan kita, semakin banyak ya persoalan kita. Tapi saya tidak bicara tentang orang yang bodoh ya. Yang mengalami pergumulan karena kebodohannya sendiri itu juga banyak. Ya, dia mengalami pergumulan karena dulu ketika diberkati tidak bisa mengelola keuangan. Akhirnya ketika ya penderitaan datang gak punya apa-apa. Padahal dulu bergelimang harta. Karena nggak bisa memanage keuangannya, tidak berhikmat. Nah itu salah sendiri. Tapi dalam hidup ini semua orang pasti mengalami pergumulan, saudara. Ya, dan Tuhan mau setiap kita mengalami pergumulan, kita itu pasti akan banyak. Kenapa Rasul Paulus itu menulis banyak ya firman Tuhan? Karena di dalam dia bergumul itu dia mengalami tekanan yang luar biasa, dia mencari Tuhan. Dan ketika dia mencari Tuhan, dia itu mendapat hikmat, mendapat rema. Yang pada akhirnya dicatat sebagai firman Tuhan. Dan itu benar-benar dari Tuhan. Misalnya dia berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami. Ya itu tidak melebihi batas kekuatan kita. Sebab Tuhan itu setia dan adil. Kenapa Rasul Paulus bisa menulis begitu? Saya yakin lahir dari sebuah pergumulan yang luar biasa. Lalu Tuhan menyatakan kalimat itu di dalam hatinya lalu ditulis, saudara. Ya, makanya kalau zaman sekarang itu dibilang quotes. Orang berkata gini, Bu Debbie itu ya banyak ya quotes-quotesnya dia. Sebenarnya itu bukan quotes saya, itu lahir dari sebuah pergumulan. Karena ya kita ada dalam sebuah tekanan atau persoalan hidup. Ya, makanya ya pemazmur berkata, aku tertekan itu baik bagiku. Supaya aku belajar tentang kehendak Tuhan. Manusia itu kalau nggak ditekan, saudara, ya tidak mungkin kita terbentuk menjadi sesuatu yang berharga. Nah hari ini tema firman Tuhan diberi ya berkat di balik pergumulan. Ayatnya 2 Korintus pasal yang keempat. Mari kita buka bersama. 2 Korintus pasal yang keempat mulai dari ayat yang ke-7 saudara. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami. Bagaimana supaya kita kuat di dalam menjalani setiap pergumulan hidup? Sadarilah yang pertama bahwa kita ini manusia terbatas. Kita ini di dalam bejana tanah liat dikatakan supaya nyata. Kita bisa kuat itu semua karena kasih karunia Tuhan. Makanya dalam hidup ini jangan jauh-jauh dari Tuhan. Supaya kita kuat. Begitu kita jauh ya hilang saudara. Bahkan kita gak mampu. Banyak orang pengen bunuh diri. Kemarin saya baru pulang dari retreat hamba-hamba Tuhan di Maros. Itu hamba Tuhan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Ya, dan di dalam tantangan altar call saudara pada waktu itu ya ada pernyataan Tuhan bahwa ada seorang hamba Tuhan yang sudah mau menyerah dengan pelayanannya, bahkan dia sering terpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dan ada seorang ibu maju saudara. Dia nangis di altar saudara, saya peluk dia saudara. Ya itu hamba Tuhan loh, hamba Tuhan saja. Ya bisa hampir meledak dan tidak kuat menghadapi tekanan hidup. Ya saya mendengar banyak kesaksian dari mereka, kasihan mereka pelayanan di desa. Dia bilang itu kolektor saudara, uang koin 500 rupiah yang sudah tidak terlihat rupiah itu berapa rupiah. Saking hitam, kotor, lecek itu persembahannya di desa.
Ya, saya mendengar kisah mereka datang itu ada yang perjalanan 2 hari karena memang semua dibiayai kan, datang saudara nginap di Maros. Mendengar kisah perjalanan mereka di mana mereka itu hanya beberapa jiwa yang mereka gembalakan, ya bertahan hidup aja susah, ya dan makanya ketika ditantang ada yang hampir bunuh diri, ya maju seorang ibu saudara, dia menangis, dia menjerit di altar. Ya kita manusia ini terbatas. Rasul Paulus bilang harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bayangkan harta itu bicara tentang kemuliaan. Harta itu bicara tentang kekuatan, tentang sesuatu yang wow. Tapi dipunyai dalam bejana tanah liat. Artinya mudah rapuh, mudah terkoyak. Supaya apa dia bilang? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Bukan supaya kita nggak banyak masalah di hidup ini. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Bukan supaya kita nggak mengalami hal yang buruk. Karena ini adalah dunia. Kita mau atau tidak, kita pasti satu saat akan diizinkan mengalami yang tidak enak. Mengalami pergumulan. Nah kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Supaya kita kuat menghadapi pergumulan hidup. Karena di luar Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Tuhan ada kekuatan. Ayat yang ke-8 dia katakan di sana, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun apa? Tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Rasul Paulus mengalami banyak tekanan di dalam pelayanannya saudara. Ya tetapi dia berkata dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saya membaca ini saya itu malu saudara. Rasul Paulus berkali-kali dipenjara karena nama Yesus. Harusnya ketika orang dipenjara dia disesah, dia disiksa dalam penjara. Harusnya dia bisa dong berkata, di mana engkau Tuhan? Aku melayani engkau loh. Tapi kenapa engkau tidak menyatakan dirimu? Saudara, tapi dia berkata, ya di sini dia bilang aku dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Wow, itu dahsyat banget. Dia sudah dianiaya, dia masih merasa bahwa Tuhan beserta dengan dia loh. Itu sih luar biasa saudara ya. Dan saya membaca ini betapa malunya kita menjadi orang Kristen sekarang kan. Cuma masalah-masalah ringan kita udah protes sama Tuhan. Masalah-masalah yang tidak berat tapi kita udah marah. Rasul Paulus bilang aku dipenjara, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa apa? Membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana supaya kehidupan Kristus nyata dalam hidup kita? Ya kita harus senantiasa membawa kematian Kristus. Apa artinya kematian Kristus? Penyaliban. Tidak enak waktu daging kita disalib. Orang fitnah kita tapi kita tidak boleh balas. Ya, orang berbuat jahat pada kita, sekalipun kita bisa membalas, tapi Tuhan bilang kamu tidak boleh balas. Kamu dalam pergumulan yang berat, ya, kamu tidak bisa melakukan hal-hal dunia lagi. Kamu harus tetap ya berdiam diri duduk di kaki Tuhan. Itu namanya membawa kematian Kristus dalam tubuh kita. Kita benar, tapi diperlakukan tidak benar. Ya, kita ada dalam pergumulan yang berat tapi harus tetap mengucap syukur. Itu namanya menyalibkan daging. Supaya kemuliaan Kristus itu juga nyata dalam tubuh kita. Ayat yang ke-11. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Selama kita masih hidup tidak mungkin tidak ada pergumulan. Kalau orang masih punya masalah, banyak yang datang, Bu Debi saya itu loh banyak masalah. Puji Tuhan ibu masih hidup. Amin. Karena kalau sudah mati baru tidak ada masalah. Hidup ini adalah rangkaian dari masalah. Ada orang kekayaannya oke, dia nggak kekurangan. Tapi anaknya, ya anaknya menjadi salib bagi dia.
Ada orang pelayanannya luar biasa, ya, tetapi istrinya menjadi salib bagi dia, keluarganya. Ada orang pelayanannya oke, tapi keadaan keuangannya pas-pasan. Nah, kita akan diizinkan mengalami banyak pergumulan dalam hidup ini. Tapi yang namanya dia Rasul Paulus bilang, sebab kami yang masih hidup ini, selama kita masih hidup, ya maka masalah itu pasti ada. Kita terus menerus diserahkan, Rasul Paulus bilang. Ya, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Ya, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana. Saudara, dalam penderitaan kita di dunia ini mungkin kita belum berhadapan dengan maut, yang artinya kematian. Rasul Paulus mengalami maut, berapa kali dia karam kapal. Ya, berapa kali dia ditangkap, dia dianiaya, dia disesah. Ya, tapi dia luar biasa, tidak ada sekecil apapun di hatinya untuk menyangkal Tuhan Yesus. Jangan pernah mundur satu langkah pun, saudara. Karena kita dipanggil untuk mengakhiri sebuah pertandingan, bukan berhenti di tengah. Bangsa Israel dipanggil keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka harus melewati padang gurun. Apa artinya padang gurun? Padang gurun itu pencobaan, pergumulan, lapar, haus, panas, terik. Ya, tapi kita harus sadari bahwa panggilan kita itu dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jangan berhenti di padang gurun. Banyak orang Israel berhenti di padang gurun, mereka berbuat dosa, mereka berteriak, mereka menghujat Tuhan, menghujat Musa. Apa yang terjadi? Mereka jadi bangkai di padang gurun, saudara. Jangan berhenti, sekalipun engkau berkata, Tuhan aku udah gak sanggup untuk berjalan. Kalau engkau sudah tidak sanggup berjalan, merayap saudara. Tapi tetaplah berjalan. Jangan pernah mundur dalam pergumulan hidup. Seberat apapun pergumulan hidup kita, berjalan. Tetaplah mengiring Tuhan dan jangan pernah menyerah. Saya percaya kita semua belum sampai di akhir hidup yang berkata seperti Rasul Paulus, kita setiap hari terus menerus, berarti gak pernah ada stopnya. Kita mengerti karena pada waktu itu dia memberitakan Injil di tengah keadaan yang sulit. Dia ditentang, mau dibunuh. Ya, dan dia tetap berkata, saudara, aku membawa kematian Kristus. Artinya apa? Dia sudah siap mati. Dia siap mati demi nama Yesus. Tidak ada lagi yang dia pusingkan. Dan bukankah Tuhan Yesus berkata, seorang prajurit yang sudah siap berjuang, dia tidak memusingkan perkara-perkara penghidupannya. Karena dengan berbuat demikian, ia berkenan kepada komandannya. Kenapa kata-kata itu bisa keluar dari sebuah tulisan Rasul Paulus? Ini ditulis sudah berapa ribu tahun yang lalu, saudara. Dan kata-kata yang keluar dari Paulus itu luar biasa. Kenapa? Karena dia mengalami pergumulan yang hebat. Dia tidak pusingkan dirinya. Karena itu ada pernyataan-pernyataan firman Tuhan. Dengar baik, semakin banyak engkau bergumul, saudara, maka Tuhan akan semakin banyak berbicara kepada kita. Ya, tapi yang namanya manusia itu maunya, aduh jangan bergumul ya Bu ya. Kalau bisa yang enak-enak aja lah hidup ini ya. Yang instan, Tuhan gak mau dengan yang instan. Kenapa Yusuf tercatat di Alkitab? Dia adalah orang yang masuk dalam pergumulan yang berat. Ya, dia dibuang oleh keluarganya, lalu dia difitnah, dia dimasukin ke sumur, dijual, jadi budak, dipenjara. Karena itu namanya tercatat di dalam Alkitab. Ya, karena kalau kita mau, saudara, nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Berjuanglah supaya engkau punya catatan tentang kemenangan iman. Orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan itu siapa? Hanya orang-orang yang menang dalam pergumulan hidup. Makanya Yesus berkata, ketika kali kedua aku datang ke dunia ini, adakah iman aku dapati? Tuhan cuma cari iman. Dan rasanya tidak mungkin, rasanya sulit, saudara. Tapi ketika kita mau berjuang bersama Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Ya, Tuhan sanggup. Di sini dikatakan, ya sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan kata lain, kalau kita tidak mau menderita bersama Yesus, maka tidak mungkin kita juga mengalami kemuliaan bersama Yesus.
Mari tanamkan di dalam hatimu hari ini saudara. Hanya orang-orang yang mau berjuang, hanya orang-orang yang mau menang sampai pada garis akhir. Mereka adalah ya orang-orang yang namanya akan tercatat dalam kitab kehidupan. Bukankah itu goal dari hidup kita? Kalau namamu tidak tercatat dalam kitab kehidupan, maaf, engkau tidak layak berada di sorga yang mulia. Enggak peduli mau engkau Kristen, mau engkau pelayan Tuhan. Mari kita mulai hari ini berkata, Tuhan, aku mau bikin catatan hidup bersama dengan Tuhan. Supaya aku keluar sebagai pemenang Tuhan. Aku mau bikin catatan hidup dengan Tuhan. Supaya namaku tercatat di dalam kitab kehidupan. Biar kita menang sampai pada garis akhir. Ayat 12. Maka demikianlah maut juga giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Ini Rasul Paulus bicara tentang pelayanannya. Ya, dia sekalipun maut giat dalam dia, mau coba berusaha dibunuh tapi tidak apa-apa. Demi untuk jemaat itu mendapat kehidupan di dalam Kristus. Ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis apa? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, engkau tidak akan mungkin bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan kalau engkau tidak pernah mengalami Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa menceritakan kemuliaan Tuhan kalau engkau tidak pernah mengalami pergumulan bersama dengan Tuhan. Ya, kita percaya. Iya, mungkin adiknya bisa dikasih permen dulu ya, biar yang lain tidak terganggu. Maklum saudara anak kecil ya, namanya juga anak kecil ya. Dikasih permen atau mainan ya, iya ya adik ya. Saudara, di sini dikatakan bahwa ketika kita mengaku percaya, maka kita bisa berkata-kata, maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Ayat 14, karena kami tahu apa? Bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ya. Ayat yang ke-15, sebab semuanya itu terjadi oleh apa? Karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Kasih karunia itu akhirnya semakin besar lewat pelayanan Rasul Paulus bagi orang-orang yang kemudian menjadi percaya. Ingat saudara, kasih karunia itu diberi. Jangan hidup dengan prinsip hyper grace. Banyak orang berkata dosa itu tidak ada. Kita ini sudah diselamatkan. Jadi kita mau berdosa tidak apa-apa. Tetap kita selamat. Ini sangat menyesatkan. Pertama kali kita diterima oleh Tuhan Yesus, memang kita tidak diperhitungkan dosa kita. Sebab kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu, tetapi oleh karena kasih karunia. Ketika saya pertama kali diselamatkan Tuhan, saya tidak baik. Hidup saya hancur. Saya ini sampah. Bahkan saya ingin bunuh diri mengakhiri hidup saya. Tapi disitulah Tuhan menyelamatkan saya. Dia pilih saya bukan karena saya baik. Justru saya brengsek, Tuhan pilih saya. Tapi ketika saya sudah diselamatkan, saya diberi kasih karunia keselamatan itu. Ini harus kita jaga, ini kasih karunia ini. Jangan sampai engkau buang dengan engkau kembali lagi ke dalam dosa. Alkitab berkata seperti babi yang kembali kepada kubangannya. Demikian orang yang sudah pernah mengecap kebaikan tapi dengan sengaja dia berbuat dosa lagi, maka tidak ada lagi darah untuk menghapus dosa itu. Hati-hati saudara. Kita buat dosa wajar, setiap hari pun kita masih buat dosa, tapi bukan dosa yang disengaja. Ada orang-orang sengaja berbuat dosa, hidup dalam dosa, dalam kenajisan. Ya, perselingkuhan, kenajisan, homoseksual, lesbian, kepahitan. Mereka sengaja padahal mereka tahu Tuhan gak suka itu. Tapi mereka bilang kita sudah selamat, ada kasih karunia. Di sini dikatakan ya supaya kasih karunia itu menjadi semakin besar, artinya apa? Semakin banyak orang yang diselamatkan. Tetapi ketika kita diselamatkan, jaga keselamatan itu. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayat 16 berkata begini saudara, kalau kita lihat judul perikopnya di sana di dalam Alkitab ada,
Jangan tawar hati juga ketika kita menghadapi maut. Ayat 16 bilang begini, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Saudara, kita ini mau perawatan seperti apapun, mau menjaga diri seperti apapun, mau olahraga seperti apapun, namanya manusia lahiriah pasti akan merosot. Ya, tapi bukan berarti kita nggak usah olahraga, nggak usah jaga badan, harus kita jaga aja itu tetap merosot, apalagi tidak dijaga. Dikatakan di sini manusia lahiriah ini terbatas. Ya, terbatas. Mau kita jaga seperti apa? Ya, ibu-ibu mau ditarik kanan, tarik kiri, tarik depan, tarik belakang. Ya, kalau waktunya kendor pasti kendor. Ya. Tetapi Alkitab berkata ada kabar baiknya, manusia batiniah bisa diperbaharui. Bisa. Ya, itu yang namanya ya inner beauty, dari dalam dia keluar. Jangan engkau hanya mempercantik manusia luarmu, tapi dalammu tidak, ya tetap kayak nenek sihir. Ya Pak ya? Saya banyak lihat loh orang-orang yang sibuk terus dengan mengurusi kecantikannya. Ya, pergi suntik kanan, suntik kiri. Kalau hatimu busuk, tetap mukamu jahat. Ya enggak saudara? Ya. Tapi kalau kita ini dari dalam diperbaiki, buang semua kepahitan, buang amarah, buang dosa, bersukacita, mengucap syukur. Ada orang-orang yang gak perawatan begitu rupa, tapi ketemu orang, udah umur tua ya oma, umur berapa? 76 masih cantik ya. Iya enggak? Iya. Memang manusia lahiriah ini akan terus merosot. Tapi kabar baiknya manusia batiniah ini bisa diperbaharui dari sehari ke sehari. Ingat saudara, manusia lahiriah ini kita nggak bawa menghadap Tuhan. Kalau mati manusia daging kita ini kembali menjadi tanah. Tapi manusia roh batiniah kita itulah yang akan menghadap Bapa di sorga. Nah hari ini banyak orang cuma sibuk ngurusi penampilan lahiriah. Tapi dia lupa memperbaiki manusia batiniahnya. Manusia batiniah itu diperbarui, diperkuat lewat apa? Lewat persoalan, penderitaan, roh kita tuh menjadi semakin kuat. Ya, karena itu dikatakan di sini, ya manusia batiniah kita itu dibaharui. Jadi sekalipun manusia lahiriah kita merosot, menjadi keriput, enggak apa-apa. Yang penting manusia batiniahnya diperbaiki. Kalau manusia batiniah itu cantik, itu terpancar sampai keluar. Tapi ada orang-orang masih muda sudah kelihatan keriput semua. Ya, kenapa? Karena di sininya ini jelek, tidak diperbaiki. Ya, sesuatu yang benar itu dari dalam mengalir keluar. Jangan cuma kau poles di luar. Ya, jangan cuma olahraga, terus olahraga baik. Tapi itu tidak menjamin, karena yang namanya mati bisa datang kapan saja. Ya, ada orang-orang nge-gym mati loh saudara. Bukan soal manusia lahiriahmu, tapi manusia batiniahmu. Jangan kau pikir setelah engkau rajin olahraga, terus engkau rajin minum vitamin, engkau rajin general check up setiap bulan, terus engkau umur panjang atau tidak. Umur manusia mati hidup kita di tangan Tuhan. Mau kau olahraga kayak apa juga, yang pernah saya cerita anak muda nge-gym tiap hari. Kalau makan selalu ditimbang kalorinya berapa, lemaknya berapa. Nanti mau tidur malam dia naik di atas timbangan. Kalau kelebihan 2 ons dia olahraga dulu sebelum tidur. Ya, dia enggak mau kelebihan. Sangat benar-benar luar biasa. Masih muda umur 38. Pergi ke China mau lihat prospek bisnis. Pulang jenazah. Kenapa? Ditabrak mobil. Hidup ini gak ada yang tahu. Makanya jangan engkau sombong berpikir karena engkau gym, olahraga terus umurmu panjang. Saya tuh suka ketawa lihat orang-orang itu yang menggantikan Tuhan di dalam hidupnya.
Dia olahraga tapi dia dosa terus, nggak pernah menghormati Tuhan. Dia general check up saudara. Kemarin saya tuh ketemu sama teman, dia bilang, Bu Dewi saya mau tanya sama ibu nih. Waktu itu di gereja kami Bu, ada seorang ya worship leader, dia datang hari Minggu tuh seneng banget. Ketawa-ketawa sampai bapak itu nanya, kamu seneng banget kenapa? Iya dong seneng, kemarin hasil general check up saya keluar. Gula darah bagus, tekanan darah bagus, jantung bagus, semua bagus. Jadi saya seneng, ternyata gak ada penyakit apa-apa. Oh iya, habis itu dia mimpin pujian, dia bilang gini, saudara ada yang mau kesaksian gak? Kalau ada yang mau bersaksi silakan maju ya. Ya ditunggu gak ada yang kesaksian, lalu dia bilang, oh kalau gak ada ya udah kita angkat satu pujian, silakan musik. Dia baru mau angkat lagu jatuh di mimbar. Meninggal hari itu. Hasil general check up semua bagus. Makanya bapaknya tanya sama saya, berarti menurut Bu Dewi perlu check up gak Bu? Saya bilang kalau mati, mati juga Pak. Mau bagus hasilnya, kalau waktunya mati mati. Jadi hidup ini ya bukan soal apa-apa saudara. Mari di dalam pergumulan hidup pun engkau tetap percaya kepada Tuhan, berarti bahwa aku percaya Tuhan di balik masalah ini pasti ada berkat Tuhan. Manusia batiniaku tuh semakin dikuatkan, semakin dibaharui, rohku semakin barui. Karena ketika kita menghadap Tuhan yang akan kita bawa ini manusia batinia. Lalu ayat yang ke-17 berkata, baca bersama 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Satu hal yang harus kita ingat saudara, bahwa satu saat kita ini akan menerima kemuliaan, bukan hanya nanti di sorga. Ayat ini berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau kita sedang menderita, sabar saja. Tidak akan pernah dicatat kisah Hana di Alkitab ketika dia melahirkan seorang Nabi Samuel kalau dia tidak mandul. Saya bingung, semua perempuan di Alkitab itu mandul. Mamanya Yohanes ya, pembaptis mandul. Hana seorang ibu dari nabi besar Samuel itu mandul. Sarah istrinya Abraham mandul. Banyak sekali perempuan mandul di Alkitab. Kenapa dicatat mandulnya itu? Itu adalah sebuah pergumulan. Orang tuh mandul bergumul gak saudara? Bergumul. Tapi kisah tentang kelahiran Samuel tidak akan pernah tercatat di dalam Alkitab kalau tidak ada pergumulan Hana yang mandul. Waktu dia bergumul, dia datang di dalam bait Allah, dia bilang kepada Imam Eli, doakan aku kalau Tuhan memberi aku seorang anak, maka anak itu akan aku serahkan menjadi milik Tuhan. Dan iman Hana di tengah pergumulan itu melahirkan Samuel. Seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, di balik setiap pergumulan ada kemuliaan yang besar. Kalau saya tidak diusir dari keluarga saya pada waktu saya terima Yesus, tidak akan ada Debbie Basjir yang hari ini bisa hidup saya memberkati saudara. Kenapa ada penderitaan? Karena ada pergumulan. Jangan anti dengan pergumulan. Hadapi pergumulan dan berkata, Tuhan aku akan menang. Aku akan duduk di kaki Tuhan. Dan aku percaya aku bisa melewati ini. Dari saudara ayat yang ke-18 berkata yang terakhir. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, susah memang melakukan ini, tidak gampang. Rasul Paulus berkata, kenapa dia gak peduli dengan semua penderitaan yang dialami? Karena dia tidak tertarik lagi dengan apa yang kelihatan. Dia gak tertarik lagi dengan dunia ini. Dia gak tertarik lagi dengan hal-hal yang ada di dunia. Dia hanya tertarik dengan sesuatu yang tidak terlihat. Yaitu yang ada sampai pada kekekalan. Kalau kita semua punya berpikiran seperti itu, saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang bakal bertahan sampai di garis akhir. Ingat, saya undang para imam musik maju ke depan. Ingat saudara, semua orang yang tercatat di dalam Alkitab,
nama-nama mereka adalah orang-orang yang mengalami pergumulan yang hebat. Kalau saudara namanya mau tercatat dalam kitab kehidupan, hadapi pergumulanmu. Bergumul dengan Tuhan dan hasilkan sesuatu yang menjadi berkat atas hidupmu. Tuhan itu tidak pernah tutup mata, Dia selalu melihat dan Dia yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Kita naikkan pujian ini, Kau lebih tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Kau lebih mampu untuk memulihkan hidup kami. Ajar kami berjalan bersama dengan Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saudara percayalah bahwa tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami pergumulan, tapi yakinkan dalam dirimu ada kemuliaan yang menantimu. Sebab tidak ada salib, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Biarlah kita selalu membawa kematian Kristus dalam tubuh kita, supaya kita juga dapat mengalami kehidupan Kristus dalam diri kita. Hamba berdoa Bapa untuk setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan. Berikan kekuatan untuk kami boleh keluar sebagai pemenang-pemenang di hari-hari terakhir ini. Hamba berdoa, kuatkan Tuhan iman setiap kami. Mampukan kami untuk mengalami Tuhan kemenangan demi kemenangan. Sebab kami tahu nama kami akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena kami taat dan setia sampai di garis akhir. Berikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berjuang Tuhan. Hamba percaya pergumulan yang kami alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Sebab Tuhan setia dan adil. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.